Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Terhitung sudah 10 hari saya tidak membuat konten sama sekali ya guys ya. Buset, lama juga. Sebab karena ada satu dan lain hal cuy. Oke, terlepas daripada itu, pada hari ini tanggal 1 Agustus kita akan merilis konten kembali dan akan kita mulai dari pembahasan review chapter 360 My Hero Academia. Dimana pada chapter kali ini adalah chapter yang menunjukkan aksi baku hantam dari Big Three yang terdiri dari Mirio, Nejire, dan Tamaki melawan Perfect All For One yakni Shigaraki Tomura. Well, tak perlu panjang lebar lagi, akan kita review chapter 360 di konten kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Bakugo dibantai. Chapter dibuka dengan Shigaraki yang dalam kendali All For One sedang menanyakan mengapa Deku tak berada di arena tempat dia bertarung atau yang saat ini berada di sekolah Yue. Yang mana di saat bersamaan Shigaraki mulai memunculkan tangan-tangan sialnya lagi yang lebih banyak. Di sini juga Shigaraki mulai mentoleransi jika quirknya sengaja dihapus oleh Monoma, sebab dengan begitu dia bakal menghabiskan waktu untuk menyiksa Bakugo secara perlahan dengan kekuatannya sendiri tanpa menggunakan quirk. Gila, nih orang kejam banget. Shigaraki kemudian mulai membanting Bakugo, kemudian menarik rambut Bakugo pakai kakinya dan kemudian menendangnya secara brutal. Habis itu Gauntlet Bakugo dihancurkan dan endingnya Bakugo dicekek. Bisa kalian lihat di sini, Bakugo sudah kayak boneka yang dibanting-banting. Ekstrim banget cuy. Nah, hal ini Shigaraki lakukan agar Bakugo mati tentunya. Sebab untuk memancing Deku agar cepat menemuinya di sekolah Yue. Karena Shigaraki terinspirasi dari kejadian di Arc Paranormal Liberation, yakni pada saat Shigaraki menusuk tubuh Bakugo dengan Rivet Staff yang membuat Deku mengamuk dan tak terkendali. Alhasil pada chapter ini Shigaraki berniat untuk membunuh Bakugo untuk semakin memprovokasi Deku. Belum selesai sampai di situ rupanya siksaan Shigaraki. Kini Shigaraki mulai mencekik tubuh Bakugo dengan tangan-tangan sialnya. Dan bisa kalian lihat di sini, Bakugo mulai terjepit dan berdarah-darah akibat serangan Shigaraki. Anyway, panel ini mengingatkan kita pada kejadian villain lumpur saat di chapter pertama My Hero Academia, yang pada saat itu Bakugo hampir saja mati terbunuh oleh villain lumpur. Namun untungnya Deku menerjang Bakugo dan akhirnya membuat Deku dilirik oleh All Might sebagai pewaris One For All. Serangan Big Three. Nah, hampir saja Bakugo terbunuh, tiba-tiba datang Nejire untuk menyelamatkan Bakugo dengan serangan quirknya yakni Wave Motion Pike, di mana dari atas udara Nejire langsung menyerang Shigaraki dengan quirknya yang dibentuk seperti serangan energi berbentuk tajam. Tapi hampir saja Shigaraki kena telak cuy, karena dengan cepat Shigaraki langsung menyodorkan Bakugo sebagai tameng, yang tujuannya tentu saja agar serangan Nejire malah membunuh Bakugo. Tapi syukurnya Nejire berhasil membekukan serangan quirknya sehingga Bakugo gak jadi mati di sini. Kan gak lucu kalau yang bunuh Bakugo malah Nejire ya kan? Kan gak lucu banget kalau nanti Nejire versus Deku cuy. By the way, kalau saya sih dukung Nejire. Oke, lanjut. Rupanya serangan tadi hanyalah pengalihan, sebab dari belakang Shigaraki sudah siap Tamaki yang menyerang Shigaraki dengan sengatan dari perpaduan gurita dan kalajengking. Buset, ini Tamaki makan kalajengking dong, ekstrim juga. Pada akhirnya serangan Tamaki kena telak sehingga Shigaraki juga terkena racun dari bisa kalajengking. Tapi sayang sekali usaha Tamaki tadi sia-sia, sebab dari punggung Shigaraki muncul mulut yang langsung mengeluarkan bisa atau racun yang diberikan oleh Tamaki tadi, dan langsung saja memunculkan tangan-tangan sialnya. Namun yang lebih gila lagi, kini Shigaraki memunculkan tangan-tangan sialnya dengan upgrade mulut serta gigi. Ini tampilannya menjijikan banget anjir, udah kayak genre horor nih manga. Shigaraki lantas menjelaskan bahwa tubuhnya ini terus bertumbuh dan beradaptasi, yang artinya kemunculan tangan-tangan sial yang dilengkapi dengan fitur mulut ini adalah salah satu perkembangan mutasi dari tangan-tangan sialnya. Bergeser dari ocehan Shigaraki, di sini muncul Mirio yang bertugas untuk menyelamatkan Bakugo dari belenggu Shigaraki, yang kemudian langsung melempar Bakugo agar dapat diselamatkan oleh Best Jeans. Mirio versus Shigaraki. Setelah berhasil menyelamatkan Bakugo, Shigaraki kini tampak kesal dengan Mirio karena aksinya sudah merebut mangsanya. Di sini Shigaraki kesal karena mengingat pula ikut campur tangan Mirio saat di Arc Paranormal Liberation, yang mana pada saat itu Mirio adalah salah satu kunci dari berakhirnya perang antara Paranormal Liberation versus Hero. Mirio lantas tak ambil pusing dengan makian dari Shigaraki, sebab tugasnya memang seperti demikian, yakni sebagai hero yang bertugas untuk melakukan komunikasi dan pertahanan oleh sebab quirknya yang sangat memumpuni untuk melakukan mobilitas yang fleksibel. Di sini Mirio lantas menanyakan Shigaraki, mengapa Shigaraki memiliki tujuan untuk menghancurkan semuanya? Shigaraki lalu menjawab bahwa ini semua disebabkan oleh sistem yang sudah sangat gagal.
Masih belum jelas apa yang dimaksud oleh Shigaraki di sini, tapi besar kemungkinan sistem yang dimaksud adalah sistem hero yang dinilainya gagal total. Ya, tentu saja jika memang anggapan Shigaraki benar, maka hal ini cukup dibenarkan karena kita tahu sendiri kalau sistem hero di Jepang saat ini sudah cukup bobrok dan korup. Nah, karena Shigaraki kini teralihkan, Nejire dari atas udara kemudian memberikan Mirio sedikit energi wave motionnya, sehingga Mirio kini menggunakan quick wave motion di tangan kanannya. Buset, keren banget. Di sini memang sudah direncanakan oleh Mirio, sebab dengan kekuatannya sendiri, yakni quick permission, tak akan cukup untuk menghantam Shigaraki. Maka dari itu, dia membutuhkan kekuatan lain untuk mensupportnya. Di sini Mirio langsung menyimpulkan bahwa Shigaraki memang tak pernah punya teman. Sebab jika Shigaraki punya, maka Shigaraki akan tahu kalau beberapa hal itu tak boleh dirusak. Tak dirusak di sini maksudnya adalah keadaan, sistem, dan kepercayaan orang lain. Endingnya, kemudian Mirio berhasil menonjok perut Shigaraki dengan bantuan energi dari quick wave motion di tangannya. Dan jedar! Shigaraki perutnya tergulung coy. Di sisi lain, Bakugo yang sudah diselamatkan oleh Best Jeans langsung diminta oleh Best Jeans untuk menjahit tangannya yang patah tadi. Gunanya agar Bakugo bisa bertarung lagi. Tapi Bakugo tak peduli akan perintah dari Best Jeans dan justru memfokuskan ke suatu hal. By the way, di sini Best Jeans sudah babak belur juga setelah sebelumnya dia dihantam oleh Shigaraki yang kekuatannya setara dengan All Might. Kembali ke Bakugo, kini Bakugo merencanakan sesuatu yang lebih ekstrim. Dan ini disadari oleh Best Jeans nampaknya. Chapter 360 ditutup dengan Bakugo yang bersiap untuk menyerang Shigaraki, di mana keringat-keringat Bakugo yang berjatuhan kini menjadi percikan api. Ada apa ini sebenarnya? Dan chapter 360 pun selesai. Chapter yang sangat mengejutkan karena di sini Bakugo nyaris mati cuy. Kan gak lucu kalau rival dari main karakter dimatikan dengan cepat ya kan? Oh ya, di akhir chapter 360 kita dapat melihat Bakugo yang memiliki rencana rahasia. Hal ini wajar terjadi karena ya sifat Bakugo memang keras kepala cuy. Namun yang menjadi sorotan adalah banyak yang menganggap kalau Bakugo akan mengalami awakening quirk atau kebangkitan quirk. Lantas apakah teori ini mendasar? Lalu bagaimana penjelasannya? Tapi ya nanti akan kita bahas di konten detail saja lah biar lengkap. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.